Begitu banyak manfaat untuk mempelajari bela diri, dari hobi, dari hingga menjadi prestasi, untuk sebagai alat mempertahankan diri, bahkan untuk kesehatan. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu bela diri asal dari Korea. Bersama saya Fulmungyo, selamat datang di Baja Journey. Oke, langsung saja sekarang ini sudah ada Sabam Don Bosco. Bagaimana Sabam kabarnya? Sehat. Wah, walaupun pandemi begini kita tetap latihan ya. Iya. Harus latihan dong. Harus karena sehat. kalau nggak latihan imunitas nggak naik nih, Betul, ya. betul, Jadi harus tetap dijaga dengan latihan. Dan kebetulan nih sekarang ini seperti yang saya bilang tadi, kita ngebahas tentang Hapkido. Sabam, bisa ceritakan nggak apa sih artinya Hapkido itu? Ya, Hapkido itu artinya lebih ke ini dia mengalirkan energi. Kemudian bela diri ini memang kalau dihitung ke Indonesia termasuk baru. Karena belum sampai 10 tahun gitu. Oke. Iya. Begitu. Saya dengar Hapkido itu emang benar dari Korea ya? Betul sekali, Dari Korea. Nah, identik Korea ini kan ada pukulan, ada tendangan. Apakah di Hapkido ini juga memfokuskan pukulan tendangan atau hanya untuk bantingan atau bagaimana? Ya, Hapkido ini memang berkembang pertama muncul ada di Korea di akhir tahun 40-an. Dengan pengaruh beberapa bela diri. Sebenarnya Hapkido ini kala itu disebut sebagai hybrid martial art atau kalau kita sebut sekarang mix. Karena di dalam situ dia ada Daitoryu Aikijujutsu. Kemudian ada pengaruh dari judo. Kemudian dari Taekyon. Kalau Anda mengenal taekwondo, rootnya taekwondo dari Taekyon. Nah, tendangan dari Hapkido berasal dari situ. Oh gitu. Bantingannya berasal dari judo. Kemudian joint lock-nya dari Aikijujutsu. Joint lock itu artinya apa? Kuncian. Oh, kuncian. Locking. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu striking, throwing, terus main bawah juga ada? Maksudnya ada juga ya berarti ya? Sampai grappling ada. Cuman memang kita tidak fokus ada di satu itu grappling. Kita memang fightingnya startnya dari standing fight. Oh, lebih dari standing fight. Standing fight. Yes. Oke. Nah, untuk masuk ke Indonesia itu mulai kapan? Ya, kita mulai masuk itu tahun 2014, tepatnya di bulan Mei. Kebetulan waktu itu saya bersama guru saya, Master Vincentius Yoyo Suryadi. Beliau sekarang ada di Jogja. Kita berdua berlatih di sana, kemudian sampai ada license dan kita memang diminta untuk mengembangkan di Indonesia. Dalam kurun waktu kira-kira 6 tahun, saat ini sudah lebih dari 20 provinsi. Kalau kita ada organisasinya lebih dari 20 provinsi yang sudah berkembang dan ada perwakilan. Dan kabar baiknya kita sudah masuk di KONI dalam waktu singkat. Waduh. Dan 2021 kita baru dapat kabar juga sekitar di masa pandemi ini kita akan diberi kesempatan untuk bermain di PON sebagai eksebisi. Wah, di Papua. Di Papua ya? Iya. Wah, keren banget. Sampai sejauh itu memang kita kerja cepat, kerja pintar. Nah, itu saja. Benar. Secara otomatis kita harus menyiapkan seluruh atlet di daerah-daerah ya. Betul. Mumpung ini akhirnya ada kesempatan untuk masuk ke exhibition, siapa tahu akan menjadi tetap nih di PON ya kan, terus menerus akhirnya mengembangkan Hapkido di Indonesia. Oke, Sabam, saya pingin latihan nih, saya udah nggak sabar. Mungkin teman-teman Baja pingin tahu nih apa sih kelebihan keunggulan dari Hapkido ini, yang dimana teman-teman kalau masih bingung pingin belajar bela diri apa yang paling cocok untuk kalian. Nah, ini salah satu informasi yang sangat bagus untuk kalian untuk dipikir-pikir. Sepertinya saya lebih suka pukulan, tendangan, bantingan, atau semua ya. Oke, untuk itu langsung kita latihan ya. Oke, siap. Sebelumnya ganti baju. Oh, ganti baju dong. Oh, boleh gitu. Bersama kita. Oke, siap. Semakin penasaran. Yuk. Oke. Akhirnya udah ganti baju nih. Tambah keren. Enak bajunya, asik ya. Keren. Walaupun tebel tapi untuk bergerak ringan banget, enak banget, nyaman dipakai. Waduh. Oke. Sabam, ini apa nih yang pingin di-sharing kepada teman-teman Baja? Ya, latihan Hapkido pertama kita selalu mengajarkan untuk teknik jatuhan. Karena kita akan banyak berlatih lemparan, kemudian locking,
sebelum masuk ke situ pasti kita akan ajarkan cara jatuh dulu. Oke. Bagaimana jatuh secara aman, itu aja. Betul, sama seperti parkour. Kalau parkour itu yang dilatih bukan lari doang, tapi gimana caranya rolling yang baik. Daripada lompat-lompat segala macam, tapi landingnya nggak ngerti, itu berbahaya banget. Sama persis dengan bela diri, harus ngerti jatuhan. Oke, untuk itu ini adalah tips-tips latihan jatuhan, bisa kalian nyoba di rumah. Oke, yuk. Oke, siap. Sabam Salman, please come. Ya, kita akan belajar jatuhan yang paling basic di Hapkido. Pertama jatuhan depan, Ya. atau kita biasa sebut Chungbang Nakbok. Kemudian jatuhan belakang itu Hupang Nakbok. Kemudian samping Chikbang Nakbok. Karena orang itu biasa kalau jatuh itu kira-kira ya sudutnya cuma 4, yaitu ke depan, jatuh depan, ke depan, ya, oke, belakang, oke, samping, ya. Nanti waktu latihan teknik kita akan banyak juga jatuhan dilempar ke samping, ke depan dan ke belakang. Oke. Yuk, Chunbi. Nah, Chunbi ready. Nah, bahasanya memang kita banyak menggunakan bahasa Korea. Ya. Kemudian jatuhan depan, Anda jatuh tepat ada di depan Anda, di dekat sini, bukan jauh ke depan. Kemudian lempar kedua kaki ke belakang. Oke. Contoh, hap. Yes, nah, pelan begitu. Oke, lakukan bersama-sama. Ready dengan apa saya? Siap. Go. Siap. Oh, very good. Berdiri lagi. Oke. Lagi. Siap. Oke. Sekali lagi. Nice. Oke, very good. Next. Sekarang kita jatuhan ke belakang atau Hubang Nakbok. Boleh kasih contoh? Sama. Start dari sini. Start. Go. Up. Ya, oke. Ready? Alright. Silang. Kemudian yang fokus adalah lempar kedua tangan ke samping. Ready? Hop. Nice. Hati-hati tangan bukan lurus, tapi kira-kira satu jengkal dengan paha. Oh, di sini ya. Yes. Siap. Ready? Good. One more. Sekali lagi. Yes. Very good. Nah, next. Sudah mulai berkeringat. Sekarang jatuh ke samping atau Chikbang Nakbok. Startnya di silang, kemudian jatuh ke samping, tangannya tap. Contoh, silahkan. Hadap sana. Oke, ready. Hop. Ya, tahan. Ini kaki yang lurus, yang rata dengan lantai. Pelan. Ini naik sedikit. Satu kaki ini di atas. Sinjil. Nah, kenapa? Ini supaya dia tidak, kalau ini banyak yang salah lakukan ini suka menimpa sini lutut. Nah, ini bahaya, danger. Kalau Anda dilempar dari atas itu baru kerasa. Kalau jatuh sendiri tak terasa. Ini kira-kira jaraknya satu jengkal. Jangan di sini, apalagi di sana. Kalau Anda lempar sana, jatuhnya ada di bahu. Nah, ini danger. This one, pandangan ke sini. Kepala naik. Iya. Oke? Oke. Kita lakukan bersama-sama. Siap? Oke. Go. Very good. Oke, ganti sisi yang satu. Sisi satunya lagi. Oke. Sekali lagi. Ganti sisi lagi. Oke. Terakhir satu kali lagi. Very good. Baru. Show. Ya. Nah, ini basic untuk falling atau jatuhan. Sebelum kita latihan kuncian. Sebenarnya ada satu lagi yang basic sekali. Ada satu lagi yang basic sekali adalah rolling atau kita sebut gurugi. Rolling. Boleh kasih contoh start dari sana? Oke. Nah, kita tak lakukan ini, tapi paling enggak kita semua tahu bahwa ada basic ini. Hop. Yes, hop. Oke, hop. Oke, thank you. Nah, gunanya untuk apa? Karena kita ada teknik latihan dilempar. Jadi ingat, sebelum kita latihan kuncian yang advance, memang siswa diwajibkan harus tahu basic ini. Karena kita ada teknik yang seperti ini, yang membutuhkan lemparan. Ya, ini namanya kyo dengan kyo koki atau kuncian. Ini basic, biasa kita latih untuk pemula. Satu, ini saya potong.
Ini grab, ini juga grab di situ. Nah, ambil 4 jari ini. Kemudian nih biasa kita pakai telunjuk jari untuk jembatan keledai, ke arah mana dia akan ditekan. Ini saya cross ke sana, push. Nah, this one. Nah, ini tidak boleh lepas, dia harus satu kesatuan dengan tangan yang satu. Ini tekan. Nah, lockingnya di situ. Nah, kalau lakukan cepat, begitu pegang, circle. Jadi gerakannya melingkar, circle. Oke. Begitu. Nah, kita akan latihan itu. Siap. Oke? Alright. Mari, atau berpasangan dengan Ya. Sabum Salman Ya, dengan siap. ini. Oke. Ya, Bang Fulan yang akan lakukan, Sam Salman Oh, saya pegang. mau lakukan. Ya. Silakan. One. Oke. Silakan. Go. Ini ke 1. ke sini ya. Yes, correct. Ini masuk, grab. Oke. Yes, ini cross, masuk. And then go inside, push. Dorong. Yes. Kaki harus masuk ke dalam sana. Oh, masuk. Oh, jempol ke sini ya. Yes. Ini tekanannya ada di sini. Push. Nah. Oke. Oke. Yes. Oke. Sekali lagi ya teman-teman, bisa dilihat ini tekniknya basic tapi bagus banget. Silakan. Coba grab. Ya. Langsung ke sini ya. Ke Yes. sini ya. Ya, ada keluar. Sini ya. Outside. Hop. Grab. Nah, ini jangan sampai lepas, dia harus nempel terus ada di Oke, pergelangan. nempel Tidak boleh terus. lepas. Nempel sini, Touch. baru tempel sini. Masuk, kemudian push. Yes. Keren. Oke. Good. Alright. Oke. Silakan coba berapa kali, 2 kali. Saya pingin coba dirasain. Oh, Saya pingin silakan, coba dirasain. gantian. Oke, mungkin di sini sedikit. Oke. Ya. Ya, grab. Ya. 1. Relax langsung. Alright. Ya. Oke. Teman-teman di rumah nggak usah ngerasain, saya aja ngerasain. Ini kalau nggak dijatuhin, waduh, dislokasi. Keren, simple tapi keren banget. Oke. Itu namanya apa tadi? Ini kyo dorangannya kyo koki atau koki. Koki itu kuncian. Kuncian ya. Koki kuncian. Siap. Oke. Nextnya apa ini, sobat? Nextnya kita akan coba di advance dengan bantingan. Ya. Namanya Anja Dorakoki. Anja Dorakoki. Oke, contoh pelan aja. Ini saya contohin dengan biasa kalau senior merah ke atas dia lakukan lompat. Karena kita hitung dia kira-kira sudah bisa lompat dengan amannya. 1, 2, 3. Oke. Dari sini move. Lock. Nah, oke, tapi kita belajar dari awal, dari basic. Sorry, sekali lagi, tanpa lompat. Kita akan atur, yang pegang akan atur supaya Anda tidak perlu lompat. 1, 2, rolling, slowly. Nah, stop, rolling. Nah, Oke, dia diputer sih. yes. Nah, hati-hati. Ini locking ini Anda harus sedikit loss. Karena begitu Anda tidak loss, sakitnya minta ampun. Oke. Nah, loss saja karena ini teman berlatih. Kalau lawan Anda silakan hanya ada lock 100%. Kalau teman berlatih cukup ini, relax. Kemudian dari sini saya melangkah 1 langkah ke depan dia. 1, saya tarik. Masih posisi locking. Kemudian saya cuman maju. Nah. Oke. Ya. Bang Polan mau coba? Silakan. Boleh. Ya, coba. Slowly saya akan pandu. Di breakdown ya. Ya, pelan-pelan. Sabum Salman boleh pegang dari sini. 1, 1. Kemudian pegang kanan masuk, betul. Kiri masuk, cross sambil rendah. Naik. Yes. Turun. Tarik. Slowly turun. Ya, rolling sabum Pak. Nah, oke, berdiri dari sini. 1. Tarik, ya betul. Iya, masuk kaki. Nah, ini jangan sampai lepas. Oh, jadi terus gini terus ya? Ini nggak boleh lepas. Oke. Dia harus attach terus, harus tempel terus. Nah, itu. Yes. Oke. Boleh sekali lagi, agak cepat. Nanti bergantian. Yap. Silakan. 1, cross, go inside.
langsung tarik. Yes, langsung maju. One. Lepas. Ya, Oke. lock. Oke. Jadi emang benar-benar harus ditempel terus ya Yes, tangannya ya. Iya, harus tempel terus. Kalau nggak lepas tadi. Nah, ada gambaran kira-kira kalau orang kita latihan Hapkido, dia nggak boleh lepas ini. No, jadi dia harus attach terus. Nah, attach terus. Nah, tak ada lepas. Sama ini juga one. Begitu dia masuk tuh, saya nggak ada angkat tangan. Dia harus tempel, melekat seperti lem terus. Nah, tuh. Oke. Sampai begini. Begitu sampai jatuh pun, tuh. Saya tidak ada lepas. Begitu saya tarik, lihat. Tuh. Oke. Ya. Silakan gantian coba. Oke. Bergantian. Silakan. Di sini. Ya, hadap sana. Nanti jatuhnya akan diatur oleh sabun tangan supaya tidak dikunci banget. One. Slowly. Yes. Masuk, tarik sama Salman. Ya, slowly taruh bawah aja. Rolling. Yes. One. Lock. Oh. Oke. Itu baru goyang dikit aja udah langsung kerasa banget. Gimana kau? Keren banget. Coba lagi. Ya, silakan. Sekarang kita akan lihat detailingnya bagaimana ya. Detailingnya bagaimana? Ini harus dilihat karena kalau nggak lepas sedikit gerakannya, miss, teman-teman baca nggak akan bisa tahu. Oke, ini lihat ya. Go inside slowly. Ya. Very good. Ya. Wow. Dahsyat. Itu kalau benar-benar nggak gerak, Ya. udah benar-benar dislokasi banget. Jadi secara otomatis ini untuk memperkuat ankle ini bagaimana? Nih. Pergelangan tangan. Iya, pergelangan tangan. Kita memang ada latihan push up dengan jari. Oke. Kemudian push up biasa, tak ada yang khusus harus bagaimana. Oke. Cuman memang karena kita banyak menggunakan telapak tangan ini untuk grab. Makanya kita memang perlu lebih di situ, stretching juga perlu. Stretching kita banyak ada di pergelangan tangan dan lengan. Selain kita yang mengunci, saat kita berlatih dengan partner, kita juga dikunci. Iya. Nah, jadi perlu stretching yang bagus. Nah, ini tadi baru basic. Artinya basic itu masih mentah. Artinya kalau mau di real, mau dipakai, memang tidak bisa 100% kita gunakan. Karena itu masih ada hafalannya. Iya, betul. Ya. Karena ilmu bela diri itu adalah sebelum kita ingin masuk ke aplikasi, semua itu ada basicnya. Basicnya itu harus benar-benar di breakdown. Nah, untuk mengembangkannya, itu tekniknya berbeda lagi. Setidaknya orang harus menguasai basicnya. Tanpa basic, akan kewalahan ntar nanti. Betul. Oke. Mungkin ada lagi nggak nih, Coach, yang mau dikasih mumpung teman-teman semakin penasaran nih, Coach? Ya, memang Hapkido ini kental sekali dengan self defense. Iya. Jadi gerakannya memang tekniknya banyak langsung direct ke titik kelemahan lawan. Nah, saya akan coba kasih satu lagi teknik yang berhubungan dengan materi yang barusan kita lakukan tadi, dengan tambahan striking, blocking dan striking. Oke. Gitu. Nah, contoh, Sabam Salman, boleh kasih contoh sedikit. Nah, kita biasa fighting. Nah, ini self defense. Di Hapkido ada dua macam teknik bertarung. Satu teknik untuk bertanding, kedua adalah self defense. Nah, itu dibedakan. Self defense itu lebih kental tuh benar-benar martial artnya. Bertanding ya untuk sport. Nah, itu sudah sangat berbeda karena kalau sport dia ada beberapa larangan yang kita tidak boleh lakukan. Contoh tendang sini. Nah, itu cannot. Tapi kalau untuk bertanding di luar game, boleh. Boleh. Nah, sekarang kita untuk self defense. Contoh, pukul ini straight. Straight aja. Straight. One. Nah, kita ada blocking ini. Seperti halnya mungkin bela diri lain, taekwondo, same. Yes. Langsung dari sini striking. Selalu kita harus ada striking sebelum melakukan yang tadi Anda lakukan joint lock. One, masuk. Selesai. Itu. Selalu diawali dengan striking atau blocking. Karena ini tidak bisa berdiri sendiri tiba-tiba,
Aplikasi ya, kita sudah ngomong bicara dengan aplikasi. Iya, Tiba-tiba iya. orang pegang begini, saya locking. Sangat susah sekali. Latihan kita selalu begitu sudah aplikasi, biasanya kalau sudah merah dan hitam, latihannya dengan start dari striking. Pukul ini, tap, atau pukul this one, baru masuk. Nah, nanti kita latihan yang ini. Sekali lagi, blocking, masuk, go inside, masuk, sama persis kayak tadi. Nah, langsung. Oke. Agar jadi Tuan Baja ini bisa dikasih tahu bahwa bantingan ini yang uniknya nih. Ini uniknya adalah di Hapkido selain kita menangkis sebelum membanting, kita melemahkan posisi lawan dulu ya. Mengganggu konsentrasi lawan, melemahkan pertahanan, baru masuk. Betul. Karena kalau di aplikasi di luar, kalau tanpa kita melakukan itu, ya kita yang bakalan ke kunci ya. Yes. Nah di sini ternyata secara logiknya tenang. Aplikasi tadi baru basic, teknik basic, lalu diaplikasikan. Ada serangan ataupun mengejutkan, membuat serangan lawan, kondisi lawan itu lemah sekali. Nah Sabam, terima kasih banyak nih sudah memberikan kesempatan. Akhirnya di Hapkido ini ada striking, Siap. ada kuncian, ada bantingan, dan ternyata tiga ini sangat kepake khususnya di jalan. Sangat sekali kepake. Jadi kalau maunya di sini kalau next level tuh bisa ada pisau, ada Next level untuk black belt kita ada latihan senjata, mulai untuk main pedang, kemudian double stick, sampai main pisau dan tongkat. Oh. Jadi sangat unik. Nah, untuk kompetisinya, Yes. kompetisinya apakah Hapkido ini khusus untuk aplikasi atau ada kompetisi Ya, sebenarnya? kompetisi di Hapkido ini ada dibagi berbagai nomor, yaitu tentunya nomor fighting kita sebut Daryun. Fighting, kemudian ada nomor Hoshinsul seperti yang kita latih Oke, tadi. yang tadi aplikasi. Berpasangan, ya. baik itu untuk yang Hoshinsul standar, tidak standarnya. Kemudian yang freestyle juga ada. Oke. Kemudian ada main senjata. Ya. Senjata dibagi ada double stick, main toya, main pedang. Nah, itu jadi banyak nomor di situ. Ada lompat jauh, lompat tinggi. Jadi nomornya sekali pertandingan itu bisa macam-macam. Semacam-macam ya? Ya. Wah, sangat unik sekali. Nah, untuk kejuaraannya, untuk fightingnya ini, saya agak sedikit tertarik nih dengan peraturan Hapkido di dalam kompetisi, khususnya sport. Ya, Itu apakah boleh mukul muka atau hanya untuk badan saja, atau ada tendangan, Ya. atau gimana? Oke, kalau sekilas saja saya Ya. gambarkan, kalau di pertandingan untuk sportnya dia memang tidak boleh pukul muka. Oke. Tendang muka pasti boleh. Oh, boleh tendang muka. Kicking boleh, kemudian kicking bawah juga boleh. Oh, kicking bawah boleh? Throwing juga boleh. Oh, throwing boleh ya? Atau mungkin saya boleh demo sedikit. Oke. Ini kalau maksudnya kicking ini masih oke. This one oke. Oke. Sorry. This one oke. Oke. This one oke. Oh, sapuan boleh ya? Boleh, ada sapuan. Wow. Mirip-mirip silat ya. Keren, Ada keren, sedikit keren, ya. keren, keren. Oke, sapuan boleh. Kemudian kick. Pang. Nah, ini saya boleh. Oke. Ini boleh, tapi tidak kick. Nah, Oh. ini yang nggak boleh. Iya. Ini langsung rusak. Iya. Jadi kalau musuhnya udah jatuh udah selesai. Ya, poin Berdiri ya. lagi. Oh, poin lagi. Poin naik lagi. Nanti wasit yang akan atur. Oke, itu dia sekilas tentang peraturan dalam bertarung ataupun bertanding. Nah, Sabam bisa dijelaskan lah. Maksudnya selain di sini tempatnya di mana lagi nih untuk di Jakarta? Kalau di Jakarta memang kita banyak yang membuka. Miracle ini banyak, klub kita namanya Miracle lebih banyak membuka cabang. Tapi ada juga yang di Jakarta Selatan sudah ada 3 kalau tidak salah. Jakarta Utara, Selatan, Barat, Pusat, Timur yang belum ada. Oke. Kalau di Indonesia sudah lebih dari 20 provinsi. Oke, terima kasih banyak nih Sama-sama. Sabam. Akhirnya Terima kasih. ilmu kita udah mendapatkan ilmu lagi di hari Senin, dan semoga ilmu ini bermanfaat, apalagi khususnya untuk diaplikasikan di pertandingan prestasi nomor 1. Oke, saya Paul Mungyo dan Sabam Don Bosco undur diri. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Boom!